dan surga-surga yang dan menerus-menerusnya di alam safari dan Imam dan sebagainya mesra sekali kepada saya. Bukan cukup pilih, jangan sampai bubar. Itu hanya perdomaan saya. Amin amin. Iya. Bagaimanapun jalani terus muka-muka. Setiap orang yang sudah mendengar dipanggil Allah, kok saya hanya dikasih silaturahmi di waktu sakit, waktu sakit. Hanya maksudnya begitu aja. Muka suruh boleh jangan sampai bubar. Jadi saya berat untuk diri saya, ya Allah. Saya tak punya ilmu, tapi ya hanya memberanikan diri saja. Jadi tadi saya sampaikan dari bunyi walau hanya walau sedikit, ya akan saya sampaikan supaya jangan putus amanat ini. Betul kata Islam ya, Pak Haji Samad. Saya tergoda, berdoanya darimu. Memang semuanya Allah yang ngatur. Manusia punya bergerak begini, tapi Allah mempunyai kehendak yang lain. Itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang hadir bagian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, terima amal ibadahnya, langkah yang jauh maupun yang dekat akan diri pergadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini bukan kiai, bukan mubaligh, bukan ustaz, hanya sedikit saja yang suka saya. Apa? Kalau ngaji saya kan ini bisa bawa pulpen, saya tulis nanti untuk diri saya. Nah, ada kepepet begini, saya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan berhenti Pak Islam hanya kalau dengan yang tidak boleh satu hadis, satu ayat sunnah, mudah-mudahan memaafkan tidak di saya sendiri, kemudian kepada para jamaah sekalian. Baiklah, kita mulai saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, sampai khusus saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Di sini disebutkan keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, 5 ini mempunyai keutamaan tadi, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Yaitu berapa keutamaannya? Bangun dulu ada 10 keutamaan. Sholat 5 waktu ini ada 10 keutamaan untuk kita semuanya sebagai umat Islam, karena sholat 5 waktu ini harus dilaksanakan. Jangan coba-coba meninggalkan sholat 5 waktu. Walaupun repot, bagaimana harus kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu iftahus sama. Yang pertama adalah sesungguhnya orang yang menjalankan sholat yang 5 waktu begitu Bismillahirrahmanirrahim siapapun saja. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal ka'bati, bagi orang yang sudah ke Mekah bacanya usolli fardhu subhi raka'ataini. Ka'bah disebutkan, tapi kalau belum mustaqbilal kiblat. Nah ini begitu. Kalau Bapak sudah ke Mekah, niatnya begitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal Ka'bah. Karena kita sudah pernah ke Ka'bah, sudah menghadap Ka'bah. Yang belum, mudah-mudahan bisa ke Ka'bah. Mana? Mudah-mudahan banyak umurnya dan luar rezekinya bisa ke Ka'bah. Jadi kalau sudah sepulangnya dari Mekah, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala. Apakah itu makmum atau sendiri, bapak-bapak sudah tahu, anak sudah berhaji. Begitulah, begitu Allahu Akbar, pintu langit terbuka. Itulah hikmahnya orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Karena begitu
tidak boleh yang berbagaimana-bagaimana. Bapak-bapak juga tahu sudah ngaji. Kita namanya sholat setelah Allah apa? Kita sedang berdialog sama Allah. Jadi kita sedang apa? Berdialog itu bahasa saya apa ya? Ngobrol-ngobrol, berdialog. Jadi kita kalau waktu sholat baru berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak bisa mikirin apa-apa kecuali sedang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku semuanya hanya Allah yang kan harus di waktu sholat juga nggak boleh ingetin macam-macam. Walaupun hadis sahabat kontra ada 10 misalnya, nggak boleh inget-inget itu, hanya sedang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedang berdialog apapun yang ada di diri kita, kekayaan kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya sudah nggak boleh diingat-ingat kecuali sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmahnya sholat. Begitu Allah akan pintu langit dibuka selebar-lebarnya bagi orang yang menjalankan kepada Allah, yaitu yang dinamakan sholat. Apakah sholat wajib, apakah sholat sunat, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib maupun yang sunat dan sebagainya namanya sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa kamil takbirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah sholat saya, sujud saya, pembacaan saya untuk di dalam sholat ini. Barangkali ada kesalahan dan sebagainya, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita bersama. Itulah namanya sholat, adalah sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mengingat-ingat apapun kecuali ingat sedang berdialog, sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari Nabi Muhammad SAW di sana disebutkan as-sholatu jayyinul wajhi. Orang yang akan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sholat, buka sholat, wajib maupun yang sunat, jayyinul wajhi adalah yaitu membersih muka. Jadi orang yang suka sholat wajib mukanya cerah, betul kan? Mati cuma cerah. Bapak kata kita cerah dulu. Karena apa? Suka sholat, suka air, semuanya harus dilakukan. Karena apa? Di waktu mau sholat kita mengambil air wudu. Mau sholat tanpa air wudu nggak sah, harus wudu dulu. Pokoknya yang hadir dan yang suka menjalankan